Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi yang berjudul APBN dan APBD. Pengertian APBN. APBN adalah rencana keuangan tahun pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN merupakan salah satu perwujudan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan tahun 2020 APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. Fungsi APBN. Yang A. Fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian, pembangunan, dan pemerataan. Dalam fungsi ini, anggaran negara harus terarah untuk memangkas pengangguran dan inefisiensi dalam sumber daya dan menambah daya guna perekonomian. Yang B. Fungsi distribusi. Sesuai namanya, distribusi, fungsi ini bertujuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Diharapkan, kebijakan dalam anggaran negara harus lebih teliti terhadap rasa pantas dan keadilan. Fungsi ini berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah. C. Fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui interferensi guna mencegah inflasi. Yang D. Fungsi otoritas. Fungsi otoritas mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. E. Fungsi perencanaan. Perencanaan APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. F. Fungsi regulasi. Fungsi regulasi APBN digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Tujuan APBN sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Yang A. Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Yang B. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Yang C. Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang D. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Yang E. Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Mekanisme penyusunan APBN. Mekanisme penyusunan APBN diawali dengan menyusun rencana APBN oleh pemerintah, diajukan dan dibahas oleh DPR, ditetapkan dengan undang-undang dan pelaksanaannya dikuatkan dengan keputusan Presiden. Kebijakan APBN. Dalam APBN tahun 2021 mendatang, pemerintah telah mengajukan keempat fokus kebijakan. Keempat kebijakan itu ialah penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan reformasi struktural. Dalam hal ini, penanganan kesehatan menitikberatkan pada vaksinasi COVID-19. Belanja APBN. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Pendapatan. Menurut pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, sumber pendapatan negara terdiri dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Untuk lebih memahami ketiga sumber penerimaan atau pendapatan negara tersebut, silakan lihat bagan yang ada di atas. APBD. Pengertian APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Tujuan APBD. Pada dasarnya, tujuan penyusunan APBD sama halnya dengan tujuan penyusunan APBN. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Fungsi APBD. Yang pertama, fungsi APBD sebagai otorisasi. Fungsi APBD adalah sebagai dasar untuk merealisasikan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang direncanakan. Jika tidak dianggarkan dalam fungsi APBD, maka sebuah kegiatan tidak memiliki dasar untuk dilaksanakan.
Yang kedua, fungsi APBD sebagai perencanaan. Fungsi APBD adalah dibuat sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan suatu daerah untuk tahun anggaran berikutnya. Yang ketiga, fungsi APBD sebagai stabilisasi. Fungsi APBD adalah sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan ekonomi daerah. Yang keempat, fungsi APBD sebagai pengawasan. Fungsi APBD adalah sebagai pedoman penyelenggaraan anggaran pendapatan dan fungsi APBD belanja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan anggaran. Yang kelima, fungsi APBD sebagai alokasi anggaran yang tercantum dalam APBD harus digunakan untuk penyediaan fasilitas publik. Lebih jelas, fungsi APBD adalah digunakan untuk membangun sarana dan prasarana daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan pertumbuhan ekonomi dan kemaslahatan bersama. Yang keenam, fungsi APBD sebagai distribusi. Kebijakan dalam fungsi APBD baik penganggaran, pendapatan maupun belanja digunakan untuk semua pihak, bukan hanya terfokus satu sektor atau daerah saja, serta harus menjunjung asas keadilan. Sumber-sumber penerimaan daerah. Yang A. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Yang pertama, pendapatan asli daerah. PAD bersumber dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Yang kedua, ada dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Yang pertama ada dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan atau PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau PBHTB, dan pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua ada dana alokasi umum atau DAU, dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Yang ketiga ada dana alokasi khusus atau DAK, dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Yang keempat, lain-lain pendapatan, antara lain terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Yang B ada pembiayaan. Sementara itu, pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis-jenis belanja daerah. Yang A. Belanja daerah menurut urusan pemerintah. Yang pertama ada urusan wajib. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib antara lain mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan antara lain mencakup pertanian, kehutanan, energi, dan sumber daya mineral. Yang kedua, urusan pemerintahan. Belanja menurut urusan pemerintahan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Penanganannya dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Yang B. Belanja daerah menurut fungsi. Klasifikasi belanja daerah menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi dan lingkungan hidup. Yang C. Belanja daerah menurut organisasi dan program. Klasifikasi belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Yang D. Belanja daerah menurut kelompok belanja. Klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Yang pertama, kelompok belanja tidak langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Yang kedua, ada kelompok belanja langsung. Sementara itu, kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut mekanisme penyusunan APBD. Pemerintah daerah menyusun RAPBD, lalu mengajukan kepada DPRD, dan disidangkan. Bila RAPBD diterima, akan menjadi APBD atau Perda. Bila ditolak, menggunakan APBD tahun lalu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.